Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Fibiola Seli. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang color space. Color space sendiri adalah sebuah pilihan atau option yang terdapat pada menu Advanced Setting. Color space sendiri memiliki 3 pilihan, yaitu native, auto, dan custom. Nah, pengertian native itu semacam untuk memperluas keseluruhan sinyal pada warna, sedangkan kalau auto itu untuk menyesuaikan warna atau mencegah warna yang berlebihan. Kalau custom itu warna yang diatur sendiri oleh penggunanya. Selanjutnya kita masuk pada ruang warna. Ruang warna adalah suatu organisasi warna yang dapat direproduksi dari modul warna. Kemudian modul warna adalah rumus matematika yang digunakan untuk merepresentasikan warna dengan kombinasi dengan angka. Kemudian gamut warna adalah jangkauan warna yang dapat dihasilkan dari suatu ruang warna. Macam-macam ruang warna ada XYZ, RGB, CMK, HSF, HSL, dan kemudian ada CIA, YIK, dan YPBR, dan YCBCR. Selanjutnya kita bahas tentang warna XYZ. Jadi di sini sumbu Y berada di pojok kiri dan sumbu X berada di bawah. XYZ yaitu ruang warna yang mempresentasikan warna yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Jadi semacam warna ini kita bisa melihat hijau, orange, merah, ungu, biru, dan warna-warna yang bisa ditangkap oleh mata. Sistem ruang warna ini dikemukakan oleh organisasi Commission International d'Eclair atau CIA. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Filby. Di sini saya akan menjelaskan tentang RGB, CMYK, dan HSV. Pertama saya akan menjelaskan tentang RGB. RGB adalah model warna berdasarkan konsep penambahan kuat cahaya primer yaitu red, green, dan blue. Dalam suatu ruang yang sama sekali tidak ada cahaya, maka ruangan tersebut adalah gelap total, tidak ada sinyal gelombang cahaya yang diserap oleh mata. Apabila ditambahkan cahaya merah pada ruangan tersebut, maka ruangan akan berubah menjadi warna merah, misalnya RGB 255,0,0. Semua benda dalam ruangan tersebut hanya dapat terlihat berwarna merah. Demikian juga apabila cahaya diganti dengan hijau atau biru. Pada gambar dalam RGB, masing-masing nilai antara 0 hingga 255 sesuai dengan urutan masing-masing, yaitu pertama red, kedua green, dan ketiga adalah nilai blue. Dengan demikian, masing-masing komponen ada 256 tingkat. Apabila dikombinasikan, maka ada 256 kali 256 kali 256 atau sama dengan 16.700.077.216 kombinasi warna RGB yang dapat dibentuk. Kemudian yang selanjutnya ada CMYK. CMYK ini adalah cyan, magenta, yellow, dan K atau sering disingkat CMYK. Adalah proses pencampuran pigmen yang lazim digunakan di percetakan. Tinta cyan, magenta, yellow, dan black dicampurkan dengan komposisi tertentu sehingga menghasilkan warna seperti yang diinginkan. Empat warna ini lebih diutamakan pada proses printing atau percetakan karena warna CMYK
dapat tampil dengan seimbang pada layar belakang putih seperti kertas maupun bahan yang sering digunakan untuk printing. Pada CMY, warna hitam diperoleh jika CMY bernilai sama. Namun pada printer hitam ditambah sendiri sehingga membentuk CMYK dengan K menyatakan warna hitam. Ruang warna RGB membentuk 4 warna lainnya yaitu kuning, magenta, cyan, serta putih. Merah hijau membentuk warna kuning. Kemudian merah biru membentuk warna magenta, hijau biru menjadi cyan, dan merah hijau biru menjadi putih. Untuk CMY 4 warna lain yaitu merah, hijau, biru, hitam. Di antara magenta dan kuning menjadi merah. Kemudian di antara magenta dan cyan menjadi biru. Cyan dan kuning menjadi hijau serta magenta kuning dan cyan menjadi hitam. Warna dasar RGB adalah putih, untuk CMYK adalah hitam. Model warna CMY memiliki hubungan dengan RGB. CMY yaitu 1 dikurangi R, 1 dikurangi G, dan 1 dikurangi B. Dalam hal ini, RGB berupa nilai warna yang telah dinormalisasi dengan range nilai 0 hingga 1. Kemudian selanjutnya untuk mengkonversi CMY ke CMYK, ada 3 teori yang bisa digunakan. Yang pertama, persamaan Crane tahun 1997 dengan K minimal dari cyan, magenta, dan yellow. Tapi konsekuensi CMY yang terbaru akan memiliki nilai sama dengan 0. Cara lain menggunakan teori 2 yaitu Dietrich tahun 2003. Jika hitam itu 1 atau K sama dengan 1, maka konsekuensinya CMY terbaru adalah 0. Kemudian yang terakhir ada teori 3 Pratt tahun 2001. Selanjutnya adalah HSL, yaitu ruang warna yang dihasilkan dari kombinasi 3 nilai, yaitu hue atau spektrum warna, S saturation, dan L-nya lightness dari pencahayaan. HSL mempresentasikan warna seperti warna yang dilihat pada mata manusia. Kita lihat gambar di sini, warna dari HSL merupakan besaran kecerahan disimbolkan dengan L. Untuk konversinya berdasarkan warna RGB, kita menggunakan rumus C-min atau color min sama dengan nilai minimal dari RG dan B. Sedangkan color max sama dengan nilai maksimal dari RGB. Kemudian untuk mencari nilai L, kita menggunakan C-max plus C-min dibagi 2. Lalu untuk mencari nilai saturation menggunakan rumus ini, dengan kondisi apabila C-min dan C-max sama, maka saturasinya adalah 0. Tapi jika satunya lebih kecil atau sama dengan 0,5 menggunakan persamaan ini, C-max min C-min per C-max plus C-min. Dan jika L lebih besar dari 0,5, maka menggunakan rumus C-max min C-min per 2 dikurangi hasil dari penjumlahan C-max plus C-min. Untuk yang ketiga, kita mencari hue atau H-nya, di mana jika terjadi kondisi C-min sama dengan C-max, maka dia tidak bisa didefinisikan. Tetapi jika red ternyata C-max, kita gunakan persamaan ini. G min B per C-max min C-min. Apabila G atau green sama dengan C-max, maka menggunakan 2 plus B min R per C-max min C-min. Untuk yang lainnya, apabila tidak memenuhi 3 di atas ini, kita menggunakan 4 plus R min G per C-max min C-min.
Setelah kita dapat hue, kita kali dengan 60. Jika ternyata hue lebih kecil dari 0, maka hue ditambah 360. Selanjutnya, ruang warna Chilabs. Pada gambar ini, setiap perpaduan X dan Y menyatakan suatu warna, namun hanya warna yang bertanda pada tapal kuda yang bisa terlihat. Angka yang di tepi menunjukkan panjang gelombang cahaya. Warna dalam segitiga menyatakan warna umum yang dapat dihasilkan oleh komponen warna RGB. Transformasi RGB ke Chilab dapat menggunakan persamaan ini, di mana pertama kita harus mencari nilai X, Y, dan Z. Selanjutnya, lab dikondisikan dengan berikut ini. Namun sebelum menggunakan rumus ini, kita harus mencari F terlebih dahulu. Pertama, apabila Q lebih besar dari 0,008856, maka menggunakan Q pangkat 1/3. Apabila selain Q lebih besar dari tersebut, maka menggunakan persamaan 7,787 Q plus 16/116. Barulah kita dapat mencari rumus untuk lab. Selanjutnya ada HSV. Model warna HSV mendefinisikan warna dalam terminologi hue, saturation, and value. Hue menyatakan warna sebenarnya seperti merah, violet, dan kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan kemerahan, kehijauan, dan sebagainya. Pada gambar, hue berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyatakan tingkat kemurnian suatu warna, yaitu mengindikasikan seberapa banyak warna putih diberikan pada warna. Kemudian value adalah atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa memperdulikan warna. Di sini kita membahas RGB to HSV algorithm, di mana inputnya yaitu RGB dengan domain nilai 0 hingga 1, serta keluarannya yaitu hue, saturation, and value dengan range 0 hingga 1. Untuk mencari HSV, pertama kita mencari V, selanjutnya mencari S, dan terakhir kita mencari nilai H-nya. Untuk mencari nilai V, maka yang digunakan yaitu mencari nilai maksimum dari red, green, dan blue. Sedangkan untuk mencari nilai saturation, kita masih membutuhkan nilai X, di mana nilai X tersebut yaitu nilai minimum dari red, green, dan blue. Sehingga kita mencari nilai S, tinggal kita kurangkan nilai V yang sudah ketemu dikurangi X dan dibagi nilai V, maka akan mendapatkan nilai S tersebut. Selanjutnya untuk mencari nilai H, ada beberapa aturan yang harus dilewati. Yang pertama, kita harus mencari nilai R kecil, dan G kecil, dan juga H kecil. Nilai R kecil kita mengurangkan nilai V yang sudah kita dapat tadi, dikurangi dengan nilai R atau red, terus dibagi V dikurangi dengan X. Untuk G kecil, kita mengurangkan nilai V dengan green dibagi V dikurangi nilai X. Untuk B kecil, mengurangkan nilai V dikurangi B dibagi V dikurangkan dengan X. Setelah kita mendapatkan nilai R kecil, G kecil, dan B kecil, selanjutnya kita ikuti aturan, yaitu apabila nilai R besar atau red sama dengan value atau nilai maksimum, jika kita kerjakan aturan selanjutnya, yaitu kita lihat apa nilai green sama dengan nilai minimum atau nilai X. Jika iya, maka untuk mendapatkan nilai H, 5 plus B. Jika tidak, maka 1 min G. Akan tetapi apabila ternyata nilai
R tidak sama dengan nilai V, maka kita lihat aturan selanjutnya, yaitu apakah nilai blue sama dengan nilai minimum. Jika iya, maka 1 plus R, jika tidak, 3 min B. Namun jika kedua aturan tersebut tidak memenuhi, maka selanjutnya kita gunakan aturan ketiga, yaitu nilai R sama dengan X. Jika iya, maka 3 plus G. Jika tidak, maka 5 min R. Dikarenakan nilai H harus di range 0 sampai dengan 1, maka nilai H dibagi dengan 6. Kemudian untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh dari RGB to HSV dengan R sama dengan 0,0902 dan J 0,1098 dan B 0,0941. Untuk mencari nilai V, kita cari nilai maksimum dari RGB di sini yaitu 0,1098 dan kemudian mencari nilai X. Nilai X ini nantinya akan digunakan untuk mencari nilai saturasi atau nilai S. Di sini X-nya kita tahu adalah 0,0902 dari R. Setelah kita dapatkan nilai X, maka selanjutnya kita mencari nilai S atau saturation dengan aturan tadi, yaitu nilai V dikurangi nilai X dibagi dengan nilai V. Setelah kita lakukan penghitungan, hasilnya adalah 0,1785. Setelah kita dapat nilai S, maka kita mencari H. Pertama, nilai R kecil, G kecil, dan B kecil. Setelah kita tahu R, G, dan B kecil, kita lihat lagi aturannya tadi bahwa apakah nilai red atau R sama dengan nilai value. Di sini 0,0902 apa sama dengan value-nya? Ternyata tidak. Lalu kita lihat lagi apakah nilai G 0,1098 apakah sama dengan nilai value? Ternyata sama, maka untuk mencari H ini yang kita gunakan aturan yang kedua ini ya. Lalu kita lanjutkan apakah nilai B sama dengan nilai X atau sama dengan minimum. B-nya tadi 0,941, apakah sama dengan nilai minimumnya yaitu 0,0902. Ternyata tidak, maka ketika tidak sama kita gunakan aturan yang 3 min B sehingga kita dapatkan hasilnya 21990. Untuk merubah menjadi range 1, kita gunakan H dibagi 6, maka yang didapat adalah 0,3665. Itulah nilai dari HSV yang telah kita dapatkan menggunakan rumus ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, di sini ada dua histogram. Histogram yang pertama YIKI dan YOV. YIKI adalah ruang warna yang digunakan oleh sistem TV berwarna NTSC yang digunakan terutama di Amerika Utara dan Tengah dan Jepang. I singkatan dari inverse, sedangkan Q adalah singkatan dari kuadratur.
Komponen Y mewakili informasi luma dan merupakan satu-satunya komponen yang digunakan oleh penerima televisi hitam putih. I dan Q mewakili informasi chrominance. Dalam UV, komponen U dan V dapat dianggap sebagai koordinat X dan Y. Dalam ruang warna, I dan Q dapat dianggap sebagai pasangan sumbu, kedua pada grafik yang sama. Oleh karena itu, I dan Q dan U dan V mempresentasikan sistem koordinat yang berbeda pada bidang yang sama. Sistem IQ dimaksudkan untuk memanfaatkan karakteristik respon warna manusia. Mata lebih sensitif terhadap perubahan dalam rentan orange dan biru daripada rentan ungu dan hijau. Oleh karena itu, bandwidth yang dibutuhkan untuk Q lebih sedikit daripada untuk I. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada YPBPR dan YCBCR. Penerapan YPBPR adalah untuk channel warna untuk menampilkan warna secara analog, sedangkan YCBCR adalah sistem encoding secara digital pada file JPG dan MPG. YPBPR biasanya disebut sebagai video komponen oleh produsen, namun banyak jenis video komponen yang sebagian besar berupa RGB. Beberapa kartu video dilengkapi dengan port video in, video out, misalnya untuk menghubungkan ke perangkat video komponen. YPBPR adalah sinyal video yang dibawa oleh kabel video komponen dalam elektronik konsumen. Kabel hijau membawa Y, kabel biru membawa P, dan kabel merah membawa PR. Sedangkan pada YCBCR bukan merupakan ruang warna yang absolut, tetapi dengan menggunakan cara penyajian informasi RGB, warna aktual yang ditampilkan berdasarkan pada pewarna RGB aktual yang dipakai untuk menampilkan sinyal. Oleh karena itu, suatu nilai yang ditunjukkan sebagai YCBCR sebenarnya hanya dapat diperkirakan jika pewarnaan RGB standar atau profil yang dipakai ICC. Cukup sekian hasil dari presentasi yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.